Oke, sekarang udah tahun 2023 dan pastinya kita bakal menanti banyak mobil-mobil baru yang udah disiapin sama sejumlah pabrikan. Ini prediksinya, mobil-mobil yang punya gimmick ramah lingkungan itu bakal semakin banyak di tahun ini, mau yang hybrid, mau yang listrik ya. Udah gitu, segmen SUV juga bakal makin moncer dan terus naik daun nih kayaknya di tahun 2023 ini. Nah makanya sekarang gue bakal ngasih bocoran-bocoran atau prediksi-prediksi mobil-mobil baru apa aja sih yang bakal diluncurin di tahun 2023 ini. Nah untuk tahu lebih lanjut coba di like dan subscribe dulu dan tonton video ini sampai selesai. Yang pertama itu ada Honda. Jadi di tahun 2022 kemarin itu Honda udah bilang bahkan ya, dia bakal ngeluncurin 2 mobil hybrid di tahun 2023 ini. Nah, prediksi gua itu yang pertama pastinya Honda CR-V hybrid. Kenapa? Karena sebelumnya pun ini udah pernah dipajang dan juga bisa dicoba sama kita media-media ya di Gias 2022 kemarin. Jadi prediksinya itu bakal dihadirkan di tahun ini si CR-V hybrid. Terus yang kedua apa? Yang kedua kemungkinan besar itu sebenarnya segmennya bukan SUV tapi sedan, Accord hybrid, karena ini juga sebenarnya sama kayak CR-V kemarin udah sempat di launching di Gias, dikenalin di Gias. Bisa jadi yang Accord hybrid ini yang bakal jadi mobil baru kedua Honda di tahun 2023. Atau kalau misalnya kita mau sedikit lebih gila gitu ya, prediksinya gue sih berharap sebenarnya Honda HR-V hybrid itu bakal bener-bener bikin ngebom ya kan di pasar otomotif Indonesia. Yang kedua ada Suzuki. Suzuki pelan tapi pasti, tapi mereka tetap ngupdate produk-produknya, tetap ngeluarin mobil-mobil baru gitu ya. Nah di tahun 2023 ini kemungkinan terbesar mereka bakal menghadirkan juga segmen SUV, segmen low SUV tepatnya itu pada sosok XL7 hybrid. Ini bakal nemenin saudaranya CR3 hybrid yang udah diluncurin di tahun 2022 dan harapannya di tahun 2023 ini kita bakal mendapatkan sebuah XL7 hybrid. Nah, satu lagi apa? Satu lagi mungkin belum tentu bakal ada hybrid-hybridnya atau bakal ada listrik-listriknya, tapi setidaknya ini juga bakal jadi salah satu alternatif yang bisa bersaing di segmen SUV compact yang sekarang tuh lagi rame banget di Indonesia ya, gitu buat nyaingin WR-V, Raiza dan lain-lain. Gak lain dan gak bukan adalah kelahiran kembali Grand Vitara. Nah, Suzuki itu sebenarnya sekarang udah punya ini berkolaborasi sama Toyota si Grand Vitara ini di India sendiri udah diluncurin dan harapannya di tahun 2023 ini ya mungkin bisa di IMS atau di Gias Grand Vitara bakal hadir untuk pasar Indonesia. Ini keren banget cuy. Selanjutnya ada Chery. Nah, Chery juga mungkin ada beberapa mobil barunya ya. Yang pasti Chery tuh udah berkomitmen untuk menghadirkan mobil listrik di tahun 2023 ini dan mereka yang sempat dipajang di kita itu ada Omoda 5, itu ada sebenarnya ada versi listrik juga ada versi bensin konvensionalnya untuk Omoda 5. Tapi kemarin di Gias itu mereka manjang EQ1. Ini mobil imut yang bisa jadi salah satu pesaing dari si Wuling Air EV. Harapannya ini juga bisa diluncurin nih si EQ1. Nah, sementara untuk Omoda mungkin ini yang versi crossovernya aja, tapi dia masih pakai mesin konvensional. Next, Wuling. Apa kabar Wuling nih? Kalau misalnya kemarin udah booming dengan Air EV-nya, mungkin sekarang mereka mau coba lebih konvensional lagi dan lagi-lagi menyasar segmen pasar yang lagi naik daun, yaitu compact SUV. Dia punya Wuling Alphest di Cina ya. Nah harapannya di tahun ini Wuling Alphest bakal bisa hadir di Indonesia dan ini jadi salah satu line up baru Wuling yang bakal menambah persaingan panasnya compact SUV. Yoi gak? DFSK. Nah DFSK juga sama. Oke lah kita kalau bicara mobil-mobil turbonya itu agak kurang laku gitu ya. Itu ya kenapa mungkin yang bikin pabrikan Cina ini coba untuk merubah strateginya dan lebih fokus untuk bermain di segmen elektrifikasi. Nah, salah satunya mereka bakal menghadirkan Mini EV. Ini mobil kecil juga, mobil listrik kecil yang bakal menjadi persaing dari si Air EV dan ini sama udah pernah dipajang juga di Gias ya, di Gias 2022 kemarin. Dan menariknya ini juga punya harga jual yang murah, itu di kisaran 200 jutaan ya, benar-benar jadi bisa bersaing sama mobil listriknya si Wuling itu. Nah, enaknya jadi kita sebagai masyarakat punya pilihan, jadi nggak cuma sekedar Wuling Air EV ya kalau misalnya kita bicara mobil-mobil murah atau mobil listrik murah.
Oke, lanjut. Nah, terakhir dari Mitsubishi. Ada 2 mobil sebenarnya, cuman yang resmi dipasarkan sih gue prediksi itu paling baru cuma 1 gitu ya. Jadi ada mobil konsep Mitsubishi, itu bentuknya juga crossover yang udah dijanjikan bakal dihadirkan versi prototipenya di Indonesia. Itu kemungkinan bakal di IMS, tapi harapannya kalau Mitsubishi juga agresif untuk ikutan bermain di segmen SUV compact, itu harusnya di Gias itu udah bisa diluncurin ya. Kemudian yang kedua itu, ini sebenarnya nggak kalah menarik dan menurut gue justru malah yang paling bikin penasaran. Ada kabar kalau Mitsubishi itu sedang menyiapkan sebuah Expander Hybrid. Waduh, ini gokil. Bahkan bocoran itu sampai iniin sama Menteri Perindustrian ya. Kalau misalnya Mitsubishi itu lagi menyiapkan sebuah Expander Hybrid. Kalau ini bakal jadi kenyataan, itu gue bilang ini sebuah langkah berani dari Mitsubishi di mana mereka berani menghadirkan mobil-mobil dengan gimmick elektrifikasi tapi di segmen yang disukain oleh orang banyak, yaitu low MPV. Nah, kira-kira kayak gitu, semoga sampean. Nah, kalian yang penasaran silakan nabung dari sekarang untuk bisa mengincar dari salah satu dari banyak mobil-mobil baru yang bakal meramaikan tahun 2023 ini. Atau kalau kalian juga punya bocoran lain atau punya komen-komen lain, silakan sampaikan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace.